Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, sebelumnya Ibu telah menyampaikan materi tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Saat ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin tentang materi yang masih sama, yaitu misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, bagian kedua. Pada pembelajaran kali ini kita akan menyaksikan sebuah video terkait misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Silahkan anak-anak simak, dan kegiatan kita masih sama, yaitu mengamati, lalu nanti kita bersama-sama mendiskusikan materi tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Selamat menonton pembahasan kita. Nah, pada awal mulanya Nabi Muhammad ini diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada 17 Ramadan, tepat pada usia 40 tahun, yakni pada 13 tahun sebelum Hijriah. Nah, saat menerima wahyu ini, Nabi sedang bertahanus di Gua Hiro. Ini ditandai dengan turunnya malaikat Jibril. Ketika itu, malaikat Jibril menyampaikan wahyu, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah itu, turun wahyu kedua, yakni surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbuka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastaghfir, wa lirabbika fasbir. Yang artinya, hei orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Surat Al-Mudaththir ini berisi perintah Allah agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Maka mulailah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi berdasarkan surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, sejak saat itulah mulailah Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Beliau menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Mengenai dakwah Nabi Muhammad, ini ada kelompok yang menerima dan kelompok yang menolak dakwah. Kelompok yang menerima dakwah yakni Siti Khadijah yang merupakan istri beliau, Ali bin Abi Thalib yang merupakan keponakan beliau, Zaid bin Harisah, dan Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat beliau. Sedangkan kelompok yang menolak dakwah yakni Abu Thalib dan Abu Lahab. Meskipun begitu, Abu Thalib dan Abu Lahab ini merupakan paman beliau, tapi keduanya ini memiliki sifat yang berbeda. Abu Thalib membiarkan Nabi Muhammad berdakwah, sedangkan Abu Lahab ini mengancam dan berniat untuk membunuh Nabi Muhammad. Selama 3 tahun Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diberitakan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan ke seluruh lapisan masyarakat,
baik golongan bangsawan maupun budak, serta negeri-negeri lain dilakukan pertama kali di Bukit Sofa. Ketika itu pamannya Abu Lahab sangat menentang keras dakwah Nabi. Peristiwa tersebut diabadikan dengan surat Al-Lahab. Ayat Nabi Muhammad menerima wahyu berangsur-angsur selama 13 tahun di Mekah, menerima 4.726 ayat dengan 89 surah. Dan surat yang turun di Mekah ini disebut dengan surat Makkiyah. Nah, prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah ini ada 5. Yang pertama, mengajarkan ketauhidan. Yang kedua, kondisi masyarakat Makkah yang menyembah berhala. Yang ketiga, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Dan yang terakhir, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Yang pertama, mengajarkan ketauhidan. Masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu mengenal berbagai kepercayaan atau politheisme, menyembah berhala, bulan dan bintang, jin, ruh dan arwah nenek moyang. Sedangkan kebudayaan dipengaruhi oleh mitologi dan ajaran-ajaran sesat. Sedangkan ketika Islam datang, Nabi Muhammad ini membawa ajaran tauhid, menyembah Allah saja, tidak beranak dan tidak diberanakan. Sumbernya adalah Allah dan Al-Quran, dan yang berkaitan dengan peradaban dan kebudayaan. Yang kedua, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Pada saat itu masyarakat Arab jahiliyah adalah para penyembah berhala. Nah, di sini tugas Nabi Muhammad SAW adalah mengajak para masyarakat Arab tersebut untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Masyarakat Arab tidak percaya adanya hari kebangkitan. Mereka bertanya-tanya, mana mungkin tulang belulang hancur dapat hidup kembali. Kemudian tugas Nabi Muhammad SAW adalah mengajak agar mempercayai adanya hari pembalasan. Perlunya menjaga kehidupan dengan aturan dan tuntunan Allah. Bahwa setiap perbuatan ini adalah ada balasannya. Yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu memiliki tradisi melanggar etika dan HAM. Sedangkan tugas Nabi Muhammad di sini adalah mencontohkan bagaimana etika akhlak yang benar menurut Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam merubah perilaku masyarakat jahiliyah ini tentunya bertahap. Yang kelima, mengangkat dan melindungi HAM. Masyarakat Arab memiliki tradisi perbudakan manusia, melanggar HAM, menganggap wanita sebagai aib keluarga, dan membunuh anak perempuan. Sedangkan ajaran Islam ini, manusia ini sama derajatnya. Bahwasanya takwa yang hanya membedakan derajat manusia. Ajaran Islam mengangkat martabat dan memuliakan, mengangkat derajat wanita. Selanjutnya, respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi. Pada umumnya, orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakat mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah. Faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Nabi Muhammad yakni karena mereka ketakutan kehilangan kekuasaan. Mereka takut hilangnya status sosial mereka, dan mereka juga takut ada hilangnya perdagangan patung, karena banyak dari mata pencaharian mereka yakni berjualan patung berhala. Demikian tadi penyampaian materi melalui video yang kita telah tonton bersama-sama. Untuk selanjutnya menjadi tugas kalian mencatat 3 poin yang menjadi kesimpulan atas materi yang telah kita pelajari, yaitu misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan kita akan lanjutkan ke bab yang selanjutnya. Kita akhiri.
dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.